Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Indriani, saya dari Puskesmas Seketi. Saya di sini ditugaskan untuk melakukan pelatihan kader pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular untuk para kader semua. Salam kenal ibu-ibu kader semua. Di sini ada beberapa ibu yang saya kenal, Ibu Mia, Ibu Wati, Ibu Emi. Terima kasih sudah datang pada kegiatan kali ini. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar ibu-ibu semua, para ibu kader dapat melakukan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Langsung saja kita lakukan simulasinya ya ibu-ibu ya. Alat dan bahannya kita pakai, namanya alatnya glukometer. Kemudian ini ada strip gula darahnya, ada lancet dan juga auto lancetnya, jarum lancetnya dan auto lancetnya, kemudian kapas beserta alkoholnya. Dan jangan lupa, karena kita bertindak dengan bersentuhan dengan cairan darah, maka kita harus menggunakan sarung tangan atau handscoon. Langsung saja kita mulai ya ibu-ibu ya prakteknya ya. Mohon bisa dilihat dan diperhatikan bagaimana saya melakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Ibu-ibu semua di sini sudah tahu nggak tentang pemeriksaan tentang faktor resiko penyakit tidak menular ini? Jadi faktor resiko penyakit tidak menular ini adalah beberapa faktor yang bila tidak kita kendalikan dapat menimbulkan resiko penyakit tidak menular. Salah satunya yaitu hipertensi, kadar gula tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai acaranya ya. Kita masukkan strip gula darahnya ke alat glukometer. Nanti timbul angka dan ada seperti gambar seperti gambar tetesan darah. Langsung saja kita berikan alkohol dengan kapas alkohol. Ini sudah saya masukkan ya. Ini nanti kalau untuk mengambil darahnya bisa pada ujung jari manis, jari tengah atau jari telunjuk. Langsung kita bersihkan dengan kapas alkohol, biarkan sebentar. Kemudian kita lakukan ya. Langsung darahnya kita usap dulu dengan kapas kering. Kita pencet lagi sedikit. Ya, hanya dalam 10 detik ibu-ibu angkanya sudah bisa tertera. Angkanya 213. Ibu-ibu semua di sini kalau angka 213, kalau ini termasuk juga resiko penyakit gula darah tinggi ya. Dan kalau keadaan seperti ini berarti Bapak harus kita bawa untuk konsultasi di puskesmas. Jadi silakan bertemu dengan saya sebagai dokter di puskesmas ya. Kalau misalnya kadar gula darahnya di bawah, jadi kadar gula darah normal itu harus di bawah 200. Tapi kalau kadar gula darah sewaktunya 200 atau lebih dari 200, berarti keadaan seperti itu harus kita bawa ke puskesmas. Para kader harus merujuk lagi ke puskesmas pasien-pasien seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ibu-ibu semua, ibu para kader semua bisa mampu melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Nanti kita bisa melakukan simulasi lagi ya. Masing-masing semuanya nanti saya persilahkan untuk mencoba dengan para ibu kader semua. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kader yang sudah bisa menyempatkan atau meluangkan waktu di acara atau kegiatan hari ini ya. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ilan Hermila. Panggilan akrab saya mungkin Bapak Ibu bisa panggil Ilan.
Saya pemegang program PTM di UPT Puskesmas DTP Saketi. Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, benar. Alhamdulillah, ya amin. Ya, semuanya pada sehat semua sehingga hari ini bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita berikan hari ini. Baiklah, Bapak, Ibu, hari ini saya akan menjelaskan terkait pengukuran berat badan, yaitu salah satunya ini pengukuran faktor risiko PTM atau penyakit tidak menular. Di mana tujuan pertemuan hari ini yaitu untuk memberikan wawasan terkait pemeriksaan faktor risiko PTM, yaitu salah satunya pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, bahkan pengukuran tingkat perut dan penghitungan indeks massa tubuh. Ya, tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Tujuannya untuk mengetahui sebatas mana indeks massa tubuh dalam Bapak, ya atau Ibu. Terkait masalah indeks massa tubuh itu berkaitan dengan obesitas, ideal apa tidak seseorang dengan berat badannya, ya. Karena itu berpengaruh nanti ketika penata laksanaan ke depannya. Bapak Ibu, langsung saja ke intinya. Kita hari ini akan melakukan atau melaksanakan pemeriksaan atau pengukuran berat badan. Bagaimana sih pengukuran berat badan yang baik? Nah, inilah pengukuran berat badan yang baik. Pertama, syarat yang harus ada yaitu pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan injak atau digital yang sudah dikalibrasi atau diperiksa terlebih dahulu sudah baik apa belum. Ini timbangan digitalnya, ya. Dan yang kedua, letakkan alat timbangan di tempat yang keras dan rata, posisikan angka sampai menunjukkan 0, ya. Dan yang ketiga, upayakan mata si pengukur atau mata Ibu, Bapak, kader selaku pengukur itu tegak lurus dengan angka, ya. Jadi setelah semuanya syarat itu dilakukan, langsung ke cara pengukuran. Cara pengukuran ketika peserta datang yang akan diukur itu perlu diperhatikan. Diperhatikan tidak membawa beban ataupun memakai pakaian seminimal mungkin. Dan ketika menginjak atau diukur berat badannya, diminta alas kaki atau sepatu untuk dilepaskan. Nah, dan yang ketiga, usahakan si pemeriksa atau ibu bapak kader melihat angkanya. Setelah mengetahui hasilnya, jangan lupa dicatat dan dilaporkan di buku laporannya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa mensimulasikannya. Mungkin dari bapak atau ibu bisa menjadi perwakilan dalam pengukuran berat badan ini. Punten, dengan bapak siapa? Nama saya Taufik Amarullah. Dari mana, Pak? Saya dari Desa Langansari. Oke, baik. Bapak Taufik minta bantuannya untuk menjadi peserta, ya Pak, ya. Bantu datang, Pak. Nah, anggap Pak Taufik ini sebagai peserta yang akan diukur atau ditimbang, dan saya selaku kader yang akan menimbang Bapak Taufik. Perhatikan terlebih dahulu, peserta yang akan ditimbang usahakan memakai pakaian yang seminimal mungkin dan tidak membawa beban sekecil apapun, ya. Jadi dilihat, Pak, di kantongnya bawa barang apa, Pak? Nggak ada, Pak? Nggak ada, ya. Kalau misalnya dipastikan semuanya tidak membawa barang, berarti si bapak masuk ke syarat penimbangan, ya. Jadi tidak membawa beban satu apapun. Nah, sekarang si bapak dianjurkan untuk menimbang ke timbangannya, tapi alas kaki terlebih dahulu atau sepatu dibuka, Pak. Setelah dibuka semua, peserta dianjurkan untuk menginjak timbangan. Oke. Usahakan peserta yang ditimbang tegak lurus. Tegak, Pak.
dan si pemeriksa atau ibu kader atau bapak kader yang memeriksa, pandangan atau matanya tegak lurus ke angka. Setelah keluar hasilnya, baru hasilnya dicatat atau dilaporkan di buku catatan si peserta. Baiklah, sekali lagi berikan aplaus untuk Bapak Taufik. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin itu tahapan-tahapan terkait pengukuran atau penimbangan berat badan yang baik dan benar, ya. Dan mungkin nanti bisa diterapkan langsung di lapangan masing-masing, ya. Dan untuk kader yang tidak bisa mengikuti hari ini, Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya di forum-forum kader, ya. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan, Pak atau Bu? Ada yang ditanyakan terkait materi ini? Cukup jelas, Bapak. Cukup jelas. Jelas. Oke, kalau misalkan cukup jelas, untuk memastikan supaya nanti Bapak dan Ibu keluar dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, saya balik tanya ke Bapak dan Ibu di sini, ya. Pak. Oke, baiklah, saya mau tanya kepada Bapak atau Ibu, mungkin ke Bapak Taufik aja ya. Pak Taufik aja, Pak Taufik ya Pak ya. Pak, bagaimana sih persiapan, apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan pengukuran berat badan? Baik, untuk pengukuran berat badan, hal yang harus kita lakukan untuk menyiapkan timbangan terlebih dahulu. Kemudian kita cek dulu timbangan dengan baik. Setelah itu kita panggil peserta, Baik. satu persatu. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu pada saat peserta itu berdiri, sebelum menginjak timbangan, kita pastikan bahwa peserta itu tidak membawa apa-apa, ya. Hal apapun, termasuk HP, termasuk apalagi dompet, jam Betul. tangan, nah, karena itu akan mempengaruhi pada nilai timbangan nantinya. Betul. Kemudian pada saat peserta naik ke timbangan, pandangan peserta itu harus lurus ke depan dan pandangan kader itu harus lurus ke ukurannya, ke angkanya. Nah, seperti itu Bapak, mungkin secara singkatnya. Ya, baik. Kasih aplaus untuk Bapak Taufik. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik ya Pak ya. Dari Pak Taufik saya bisa menyimpulkan bahwa insya Allah sebagian besar dari sini bisa paham dan mengerti ya terkait pengukuran berat badan yang baik dan benar. Karena setelah dilakukannya pengukuran baik dan benar ini, hasil yang didapat akurat, baik itu si peserta mempunyai berat badan ideal ataupun mempunyai obesitas, penata laksanaannya nanti kesannya berbeda ya Pak ya, Bu ya. Nanti kalau misalnya didapat pasiennya obesitas, Ibu bisa berikan edukasi terkait diet seimbang ataupun aktivitas fisik yang baik untuk si pesertanya ya. Mungkin kegiatan hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikannya di lapangan atau di posyandu masing-masing atau di posbindu masing-masing ya. Karena manusia yang bermanfaat adalah manusia yang dapat menolong antar sesama ya. Jadi kami tidak bisa apa-apa kalau misalkan tidak ada Bapak dan Ibu kader ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dari saya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, juga diluangkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pepatah lama mengatakan bila tak kenal maka Mas saya. tak sayang. Ya, untuk itu
Perkenalkan, nama saya Taufik Amarullah. Saya bertugas di UPT Puskesmas DTP Saketi sebagai pemegang program promosi kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini juga mendapat tugas atau mandat sebagai pemegang program aplikasi Sehat Indonesiaku atau yang biasa disebut ASIK. Ya, aplikasi yang terdengar asik karena nama aplikasinya itu asik. Karena untuk saat ini ya dunia sudah modern ya ibu-ibu, pelaporan juga sudah berbasis mobile atau melalui internet atau aplikasi. Jadi aplikasi asik ini mempermudah kita semua dalam pencatatan dan pelaporan. Yang menurut saya sangat disayangkan bila peserta sudah ditimbang berat badannya, diukur panjang badannya, kemudian di tes mata, lingkar mulut dan lain sebagainya, kemudian diperiksa namun tidak di-input. Nah, aplikasi ASIK ini menjawab kita untuk mempermudah semua kegiatan Posbindu PTM ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan dari aplikasi ASIK ini adalah sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi tenaga kesehatan, yang mana hal ini juga diharapkan kepada ibu dan bapak sekalian untuk membantu penginputan screening PTM dalam layanan UKBM ya, atau upaya kesehatan berbasis masyarakat di wilayah ibu-ibu sekalian. Sebelumnya ibu dan bapak sudah tahu atau pernah mendengar aplikasi ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku? Belum tahu. Belum tahu? Belum. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan. Nah, jadi karena Bapak Ibu belum tahu apa itu ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku, langsung saja ya dibuka handphonenya, karena Bapak Ibu semua saya juga lihat tadi main HP-nya Android semua, dan aplikasi Sehat Indonesiaku ini harus ditunjang dengan handphone berbasis Android. Langkah yang pertama, Bapak Ibu masuk ke Play Store. Ya. Pasti di handphonenya ada yang namanya Play Store. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, setelah masuk Play Store, ketikkan Sehat Indonesiaku. Ya, kemudian muncul ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku. Sudah? Nah, sekarang diinstal terlebih dahulu. Sudah, Pak, sudah terinstall gimana, Pak? Setelah diinstal, Bapak Ibu masukkan nomor WhatsApp masing-masing ya. Pasti semuanya sudah punya nomor WhatsApp ya. Setelah masukkan nomor WhatsApp sudah, klik daftar. Ya, kemudian Bapak Ibu pilih peran pelayanan ya. Kalau di situ ada kategori kader, ada ya. Ada, Pak. Setelah kader, isikan data dirinya. Pak, muncul nick sama nama lengkap dan lain-lain, Pak. Ya, masukkan nick ibu bapak sekalian. Nick, terus nama dan lain sebagainya dimasukkan. Setelah itu, klik simpan. Sudah, Pak, simpan. Simpan. Di situ kan ada registrasi selesai ya. Iya, selesai, Pak. Nah, Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Setelah disimpan, Bapak Ibu akan menerima kode OTP di handphonenya masing-masing ya. Itu langsung dari pusat. Ya. Kemudian masukkan kode OTP-nya terlebih dahulu. Ada, Pak. Sudah? Pak. Ada yang belum dapat? Dapat semua ya? Semua, Pak. Ya, di bagian depan sudah ada. Ada, Pak. Mengenai PTM ini, Bapak langsung masuk aja ke screening PTM ya. Jangan masuk ke imunisasi, masuk ke screening PTM. Ya. Masuklah kita ke penginputan screening PTM ya. Di situ Bapak masukkan tanggal sekarang ya, tanggal penginputan pas pemeriksaan. Di situ ditulis nama puskesmasnya juga. Berarti kita berada di wilayah PT Puskesmas DTP Saketi ya. Kemudian kan Bapak Ibu tadi pas pemeriksaan meminta KK atau KTP dari peserta. Nah, kemudian Ibu Bapak masukkan NIK dari peserta tersebut ya. Jangan salah, itu ada 16 digit.
Kemudian muncullah data pribadi, ya, data pribadi peserta yang kita periksa tadi. Nah, Bapak Ibu, setelah itu klik simpan, dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seperti riwayat penyakit keluarga atau riwayat penyakit pribadi. Ya, di bawahnya itu ada seperti penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Ya, bisa dilihat di handphone Ibu Bapak. Setelah riwayat penyakit, ya, muncullah faktor-faktor resiko lainnya, ya, seperti merokok, dalam setahun habis berapa bungkus, atau yang tidak merokok, tidak merokok. Kemudian juga terkait makan makanan yang manis, kemudian makan makanan yang asin. Itu juga ada pertanyaan terkait aktivitas fisik, ya. Tadi juga sudah di screening, ya. Maka suka beraktivitas fisik dalam 1 minggu berapa kali atau berapa menit, ya. Dan dirasa setelah terisi semua, lanjut untuk mengisi antropometri yang tadi dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, ya, pemeriksaan mata juga ada di situ. Setelah itu ada isian mengenai gula darah, ya. Biasanya ini gula darah sewaktu, gula darah puasa, ya. Jadi hasil daripada screening dan tenaga kesehatan tadi Bapak Ibu input di bagian ini, ya. Nah, setelah penginputan yang tadi Bapak Ibu input, muncullah hasil-hasil semuanya, ya. Mulai dari faktor risiko merokok, tinggi gula, tinggi garam, mengenai antropometri, indeks massa tubuh, ya, semuanya ada di situ. Setelah itu, Bapak Ibu klik simpan. Nah, kemudian selesai. Ada yang kurang paham? Mungkin Pak tidak pahamnya di sini tuh di untuk usia. Kalau usia asik ini untuk berapa tahun Pak sasarannya? Untuk sasaran asik dari screening PTM ini yaitu dari usia-usia produktif, Bapak Ibu sekalian, dari usia 15 sampai dengan 59 tahun. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Pak, cukup. Cukup, ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Sehat Indonesia Bu. Jadi ini untuk kedepannya kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian terkait pelayanan Posbindu PTM atau screening PTM, ya, karena pada saatnya nanti kita akan melaksanakan mulai dari pengukuran, mulai dari pemeriksaan dan kemudian penginputan. Nah, penginputan inilah yang kedepannya ibu-ibu kami harapkan atau bapak-bapak semuanya bisa melaksanakan penginputan ini. Ya, saya ada sedikit motivasi bahwa gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan ataupun tindakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.